Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Cisa. Masih semangat gak ibadah online di rumahnya? Masih dong pastinya. Masih. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin ibadah Bapak, Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak. Sebungkus dengan kuasa dalam Roh Kudus-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari adik-adik kita angkat pujian semua baik. Kita mau mengucap syukur hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Baik dan teramat baik, Kau menjadikan hidup kami sungguh sangat amat berarti ya Bapa. Kami bersyukur dan saat ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai menari untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik masih bersuka cita? Kalau masih, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan, kita katakan, oh sukacitaku. Semuanya bersuka ya. Sukacitaku
masih inget gak gerakan tepuk Yesus? Masih dong. Yuk kita lakuin. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Adik-adik, yuk kita jalan serta Yesus. Musik. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Udah capek belum adik-adik? Kalau udah capek, silakan duduk. Sekarang kita mau menenangkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita menyembah Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Engkau yang setia. Kau menyediakan setiap yang kami perlukan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan berkati kami anak-anak Light Kids sebentar akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Pakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici Amel mau cerita tentang siapa? Ayo, tebak ya dari rumah ya. Yang pasti Nabi Tuhan itu ada banyak adik-adik, dan yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan juga banyak. Tapi hari ini Cici Amel mau cerita seorang nabi yang sangat disertai Tuhan hidupnya. Yuk kita mau belajar hari ini tentang seorang nabi ini lewat lagu. Kita belajar sama-sama. Musik. Tahu gak Nabi Elia itu asalnya dari mana? Hari ini kita mau belajar tentang Nabi Elia. Dengarkan lagunya baik-baik ya adik-adik ya dari rumah. Saya tahu nanti Kak Davina, kalau petang Elia makan apa? Tuhan kasih daging buat Elia. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit, dia hidup sendirian. Hey, hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit, dia hidup sendirian. Tiada hujan turun 3,5 tahun. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Cici Amel mau cerita tentang Nabi Elia. Adik-adik, kalau kita lihat dari lagu yang tadi, adik-adik, Nabi Elia itu nabi dari mana sih? Asalnya dari Tisbe. Nah, adik-adik, Nabi Elia adalah nabi yang sangat dipelihara Tuhan. Coba dengar tadi lagunya ya. Kenapa 3,5 tahun Elia mengalami nggak ada hujan? Siapa yang rumahnya baru kemarin hujan? Angkat tangan. Rumah Cici Amel juga hujan adik-adik. Hujannya besar. Nah, kalau Nabi Elia tidak mengalami hujan selama 3,5 tahun, pasti adik-adik kekeringan pasti melanda tempatnya Nabi Elia. Tapi adik-adik, Nabi Elia dipelihara Tuhan lewat apa? Nabi Elia diperintahkan Tuhan, Elia, kamu bersembunyi sana. Bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, akhirnya adik-adik, Nabi Elia pergi membawa barang-barangnya kan ke tepi sungai Kerit. Pada saat itu Nabi Elia bingung karena Tuhan bilang gini, kan Nabi Elia tanya sama Tuhan, saya nanti makan apa di sana gitu kan. Bingung dong adik-adik, di tepi sungai cuma ada air sungai ya kan yang mengalir. Nah, Tuhan berbicara sama Nabi Elia seperti ini, Elia, kamu jangan takut ya, nanti kamu bisa minum dari aliran sungai tepi Kerit itu. Nanti pada waktu pagi hari Tuhan akan kirimkan burung gagak. Coba burung gagak tangannya gimana? Kepik-kipik gitu ya. Burung gagak. Apa tadi di lagunya? Pagi-pagi Tuhan Yesus suruh burung gagak kirimin apa ke Nabi Elia? Roti. Pintar. Lalu kalau petang-petang atau siang-siang hari Tuhan suruh burung gagak kirim apa ke Nabi Elia untuk makan siangnya? Lezat nih pasti nih. Coba apa ya tadi di lagunya ya?
Betul, daging adik-adik. Cici Amel aja kalau siang-siang makannya dada ayam, enak ya kan. Nah sama, Nabi Elia juga dipelihara Tuhan kalau siang dikasih makan daging. Itulah penyertaan Tuhan adik-adik untuk Nabi Elia. Nah, coba sebelum kita masuk lebih jauh, coba kita buka kitabnya di 1 Raja-Raja ke-17 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama. Cici Amel dari sini, adik-adik dari rumah ya. Yuk. Judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lanjut. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nih yang penting nih adik-adik, penyertaan Tuhannya nih. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah adik-adik, sama kayak hidup kita sehari-hari. Kita nggak usah takut adik-adik sama virus corona, tapi kita harus berjaga-jaga ya. Lewat apa? Lewat minum yang banyak, minum vitamin, makan yang bergizi ya. Penyertaan Tuhan pasti ada kalau kita sudah menjaga hidup kita. Seperti Nabi Elia, dia kan nurut sama perintah Tuhan. Kita juga harus nurut sama pemerintah. Contohnya disuruh cuci tangan, adik-adik jangan malas mencuci tangan. Kalau adik-adik malas cuci tangan, terus tidak pakai masker, tidak ikutin kata-kata pemerintah, nanti adik-adik mendapatkan apa? Tidak sehat. Tapi kalau adik-adik ikutin anjuran dari pemerintah, adik-adik akan mendapatkan kesehatan, penyertaan Tuhan seperti Nabi Elia. Dan adik-adik nggak usah takut akan apapun juga, karena Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan tahu kita lagi mau berbuat apa, Tuhan tahu kita mau apa, Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita adik-adik. Jadi adik-adik harus yakin dan percaya, adik-adik harus punya iman yang besar, iman yang lebih besar daripada gunung, iman yang harus lebih besar dari apapun juga kepada Tuhan. Dan adik-adik harus selalu percaya sama Tuhan, kalau Tuhan menyayangi adik-adik, kalau Tuhan mencintai dan akan menyertai hidup adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang hidupnya semakin hari mau semakin diberkati Tuhan seperti Nabi Elia, yang selalu disertai walaupun gak ada hujan, tapi Nabi Elia masih bisa makan, masih bisa minum dengan baik karena penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, kita harus contoh Nabi Elia. Sejak hari ini adik-adik kita harus berubah, kita harus menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Itu aja firman Tuhan hari ini, kiranya kita dapat merenungkannya dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Benar Tuhan, kami mau belajar dari Nabi Elia yang selalu bergantung pada Tuhan, yang selalu taat akan perintah Tuhan. Tuhan, ajarkan kami juga sebagai anak-anak-Mu, supaya kami taat dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin itu aturan dari papa mama, atau aturan dari guru, maupun dari pemerintah. Untuk kebaikan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong kami ya, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, dan kami dapat menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.